Bab 1261, Tangan yang Terputus. Tanpa diduga, Aiden bertemu dengan hantu pembawa peti mati. Begitu Anda terbaring di peti mati hantu bumi, tubuh Anda akan ternoda aura peti mati, yang berarti jiwa Anda telah menjadi budak. Meskipun Anda menjadi abadi, Anda tidak bisa lepas dari nasib ini. Ada catatan dalam sejarah kuno bahwa seorang abadi bertemu dengan hantu duniawi yang membawa peti mati. Di tahun-tahun terakhirnya, dia telah menderita teror yang hebat dan menjadi bingung dan mengoceh langit berbintang. Ke apa yang disebut dunia bawah? Kalau dipikir-pikir, dua orang yang mengalami usia tua yang menyedihkan dan mengalami teror yang hebat itu bertemu dengan hantu yang membawa peti mati. Rencana yang bagus, semuanya ada di kepalaku. Suara Aiden dingin dan mematikan. Peti mati pembawa hantu ini harus dimulai oleh seseorang yang mempersembahkan kurban dan membayar harga tertentu. Aiden tiba-tiba melihat ke depan, di mana kabut menghilang, dan sebuah altar muncul, dengan tangan terpotong berdarah tergeletak di atasnya. Warnanya sangat merah cerah, memancarkan aura kuno, agung, dan aneh. Yang paling mengerikan adalah tangan yang terputus itu dibalut dengan aura yang tidak diketahui. Aiden kaget. Tangan yang terputus inilah yang menjadi sumber ketidakmampuan melihat secara langsung dan ketidakmampuan mendengarkan. Selain itu, terdengar pula gumaman kacau yang sangat mempengaruhi pikiran Aiden. 50.000 tahun telah berlalu dan Anda adalah orang keempat yang datang ke sini. Tiba-tiba, suara keji terdengar dari tangan yang patah. Tangan yang terputus ini sebenarnya memiliki kehidupan. Tidak, dalam arti tertentu, tangan yang terputus ini adalah hantu. Dengan penglihatan dari Dewa Abadi, bagaimana mungkin Aiden tidak melihatnya? Tangan yang terputus ini dulunya merupakan tangan yang hebat, dan kemudian terputus. Namun karena potongan tangan ini terlalu tidak wajar, maka tidak akan membusuk entah berapa tahun. Maka secara kebetulan, kebijaksanaan spiritual lahir dan menjadi kehidupan baru. Namun, pukulan besar itu seharusnya gagal total. Kalau tidak, begitu orang besar itu merasakan bahwa salah satu tangannya yang terputus telah menjadi kehidupan baru, dengan karakternya, bagaimana dia bisa mentolerir merpati yang menempati sarangnya? Melihat luka datar di sisi tangan yang diamputasi, Aiden kaget saat kekuatan hukum dipatahkan. Senjata ajaib apa yang bisa menyebabkan luka mengerikan seperti itu? Hancurkan nafas semua hukum. Tangan yang terputus itu berdiri tegak, dan cahaya ilahi mekar, berubah menjadi seorang pria parubaya. Melihat wajah tenang Aiden, matanya tenang, dan ada tatapan penasaran di matanya, dan dia juga menatap Aiden. Ini adalah pria parubaya yang menakutkan, seperti binatang kosmik, memberikan ketakutan yang tak terbatas kepada orang-orang. Namun, ada aura tak dikenal yang tertinggal di sekelilingnya, dan tubuhnya memancarkan aura pembusukan. Seperti orang tua yang lilinnya tertiup angin, vitalitasnya lemah. Kamu sepertinya tidak takut padaku. Pria parubaya itu menyeringai. Aiden tetap diam, matanya dingin. Apakah kamu benar-benar tidak takut? Saya bisa memutuskan hidup atau mati Anda. Keberadaanku berada di luar imajinasimu. Selama kamu menyerah padaku, aku akan memberimu kekuatan. Aiden masih tidak berbicara. Pria parubaya itu melihat ini dan menjadi sedikit marah. Benar-benar penuh kebencian. Dalam 50.000 tahun terakhir, ketiga lelaki kecil di depan gemetar ketakutan saat pertama kali melihatnya. Ekspresi kejam muncul di matanya. Dia ingin menyiksa mangsanya dengan baik dan membuatnya merasa takut. Haha, beri aku kekuatan. Saya diberi hantu untuk membawa peti mati, dan saya dikutuk dan memiliki nasib yang tidak diketahui di tahun-tahun terakhir saya. Aiden mencibir. Tiba-tiba, mata pria parubaya itu membelalak kaget, lalu dia tertawa dan berkata, haha, menarik, menarik sekali, kamu juga tahu bagaimana hantu membawa peti mati. Aiden berkata dengan dingin, sungguh menyedihkan, kamu hanyalah orang yang menyedihkan di mataku. Ketertarikan pria parubaya itu terguncang dan dia bertanya, bagaimana kamu mengatakan ini? Aiden berkata, meskipun kekuatanmu tidak dapat diprediksi, kamu telah menghadapi kutukan yang lebih mengerikan. Saya pikir kamu telah melihat hal-hal yang tidak dapat didengar dan mendengar kata-kata yang tidak dapat didengar, dan itulah sebabnya kamu menemukan sesuatu yang tidak diketahui. Anda hanya mengandalkan kultivasi Anda yang kuat untuk menekan hal yang tidak diketahui. Sayang sekali kamu tidak bisa lagi menekannya dan pada akhirnya kamu akan mati mendadak. Anda menghargai hidup yang Anda peroleh dengan susah payah, jadi Anda menggunakan seni pertukaran hidup. Menggunakan hantu dari bumi untuk membawa peti mati dan mengorbankan orang lain untuk menekan hal yang tidak diketahui. 3 orang di depan, termasuk saya, adalah orang-orang yang Anda korbankan. Harus kuakui, metodemu benar-benar tercela. Setelah pria parubaya mendengarkan, rasa geli di wajahnya menghilang dan digantikan oleh rasa tidak percaya. Mangsa ini, di luar dugaannya, tampaknya memiliki latar belakang yang lebih baik daripada 3 mangsa sebelumnya dan mengetahui situasinya. Penglihatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang biksu ramuan emas kecil. Apakah kamu orang yang kuat, atau reinkarnasi dari makhluk abadi? Pria parubaya itu berkata dengan kaget. Jadi bagaimana jika ya, lalu bagaimana jika tidak? Aiden menggelengkan kepalanya, dengan sedikit nada bercanda di matanya. Pria yang berpura-pura menjadi hantu.
Pria parubaya itu sedikit merajuk dan berkata, saya tidak peduli siapa Anda di kehidupan sebelumnya atau kekuatan apa yang Anda miliki, itu tidak ada hubungannya dengan Anda di kehidupan ini. Anda hanyalah ramuan emas biarawan. Dia mulai berspekulasi tentang masa lalu Aiden. Di ruang ini, kekuatan hukum tiba-tiba muncul, dan berbagai aura misterius memadat. Di mata pria parubaya, Aiden bukan lagi Aiden, melainkan garis tak kasat mata, menyatukan individu, menghubungkan dunia. Garis-garis ini adalah keberuntungan. Sama seperti Tuhan yang punya takdir, manusia juga punya takdir. Bagi mereka yang menguasai hukum, tidak sulit menyimpulkan masa lalu seseorang dengan matanya. Namun, tiba-tiba, tubuh pria parubaya itu bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Perhitungannya terhenti, seolah ada semacam kekuatan yang menghalangi Aiden. Pria parubaya itu hanya merasa jika dia terus menghitung, dia akan menemui sesuatu yang buruk. Tidak mungkin, masa lalumu, bagaimana mungkin? Pria parubaya itu terus menggelengkan kepala dan berteriak histeris, seolah-olah telah terjadi sesuatu yang tidak terduga pada sesuatu yang berada di bawah kendalinya. Saya bisa mencari jiwa. Pria parubaya itu meraung, dan tiba-tiba menekan Aiden dengan tangannya yang besar, dan aura aneh dan tidak menyenangkan meletus. Dengan keras, angin gelap menderu di ruang ini, dan hawa dingin menggigit. Untuk memiliki tubuh yang sempurna, tubuh suci Taiyin, ini hanyalah hadiah paling sempurna yang diberikan Tuhan kepadaku. Mungkin, setelah aku mengambil tubuhmu, aku bisa menemukan cara untuk menyingkirkan situasi yang tidak diketahui itu. Haha, dengan tubuhmu dan biji Tao yang kental, bahkan aku menantikannya. Pria parubaya itu langsung melihat beberapa sepatu Aiden dan menunjukkan ekstasi. Di bawah perlawanan keras Aiden, hukum matahari, hukum buntur, dan hukum kematian pecah satu persatu, membuat pria parubaya itu semakin bersemangat. Ledakan, akhirnya, pohon Yuexi kuno merasakan ancaman tersebut, cabang-cabangnya terentang, daun-daunnya bergetar, dan kekuatan bulan meledak. Sayangnya, pria parubaya itu terlalu menakutkan dan langsung menyempurnakan kekuatan Taiyin. Bab 1262, Nafas Ruang Terbatas di Bab 1262, Nafas Ruang Terbatas di Alam Semesta. Dia menatap lurus ke arah pohon kuno Yuexi, sangat bersemangat, seperti orang yang penuh nafsu melihat keindahan yang menakjubkan, ternyata itu adalah bintang ke-9 di langit. Benda suci ini ada di tanganmu. Bagaimana kamu bisa begitu berbudi luhur dan mampu? Dia menjadi gila karena cemburu dan tertawa terbahak-bahak. Haha, ini hanyalah hadiah paling sempurna di dunia. Tuhan sangat baik padaku. Pria parubaya itu semakin ingin merebut tubuh Aiden. Cahaya ilahi keluar dari tengah alisnya dan menghantam Aiden dengan keras. Ledakan, sebuah kenangan besar dimata-matai oleh pria parubaya itu. Meskipun kehidupan masa lalu Aiden dikaburkan oleh buku kuno ruang dan waktu, kenangan kehidupan ini dapat dilihat sesuka hati. Pria parubaya itu memahami rahasia Aiden hanya dalam sekejap. Bumi, di tempat kecil yang tidak mencolok ini, ada planet seperti itu. Dia terkejut. Sebuah planet yang lahir dengan kehendak surga, bahkan yang abadi pun tidak dapat melakukannya. Di matanya, planet bernama Bumi ini tidak kalah misteriusnya dengan beberapa kawasan terlarang di alam semesta. Aku tidak menyangka kamu memiliki beberapa wanita cantik dan cantik seperti itu. Haha, aku menerima wanita ini untukmu. Pria parubaya itu tersenyum semakin bahagia, yang membuat ekspresi Aiden menjadi sangat dingin. Kamu tidak tahu apa itu teror besar. Aiden berkata dengan marah, tepat ketika dia akan mati, sesuatu yang tragis terjadi. Pria parubaya itu melihat Loli bersaudara dari ingatan Aiden. Sama seperti buaya emas purba, pria parubaya itu terkejut saat pertama kali melihat Loli bersaudara. Bagaimana mungkin, masih ada makhluk seperti itu di dunia ini? Dia tiba-tiba mulai mengoceh, seolah-olah dia sudah gila. Tiba-tiba, saudara perempuan Loli, Sarah, dan saudara perempuan Loli, Zara, dalam ingatannya tampaknya telah memperoleh kesadaran diri. Mereka menoleh untuk melihat pria parubaya itu. Yang satu memiliki tanda burung Chongming di dahinya, dan yang lainnya memiliki tanda Suzaku di dahinya. Aura mereka kuno dan sakral. Pria parubaya itu menjerit, lubangnya berdarah, dan dia dengan cepat memotong ingatan Aiden. Bagaimana tabu seperti itu bisa ada di dunia ini? Dia merasa jika dia terus memata-matai saudara perempuan Loli, suatu sebab dan akibat misterius akan menimpanya dan menghapus keberadaannya. Tiba-tiba, ada suatu kekuatan, mengikuti garis sebab dan akibat, berdampak pada pria parubaya. Itu adalah seekor burung merah, seperti bintang matahari yang menyala-nyala, menyerbu ke arahnya dengan api surgawi. Aku sudah menghilangkan ingatanku, kenapa kamu masih ingin datang? Pria parubaya itu berteriak tak percaya, benar-benar ketakutan. Kekuatan hukum terus-menerus dipadatkan menjadi lapisan hukum yang tidak dapat dipatahkan bahkan oleh sebuah planet. Namun, saat bersentuhan dengan api Suzaku, api itu meleleh seluruhnya. Pria parubaya itu dipukul dengan keras dan seluruh tubuhnya terbakar oleh api Dewa Suzaku, mengeluarkan bau terbakar. Aiden tertegun sejenak. Apa yang kamu tahu? Aiden bertanya. Jangan katakan itu, jika tidak, kamu akan menghadapi salah satu kengerian terbesar.
Suara pria parubaya itu sangat lemah. Tolong, selamatkan aku. Saat Aiden melihat ini, dia akan memanfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu. Guntur abadi, kekuatan Taiyin, pedang waktu yang hebat, api Shenluo, seni senjata surgawi. Semua serangan diledakkan. Vitalitas pria parubaya itu sangat kuat, dan serangan ini tidak sebanding dengan kemampuan pemulihannya. Jika bukan karena api ilahi Suzaku, Aiden akan membuatnya diam dan menyerang selama 10.000 tahun, dan itu benar. Akan sulit menyebabkan kerusakan apapun. Sialan, aku akan mati. Pria parubaya itu sangat tidak mau menyerah. Dia bisa melahirkan kecerdasan dari tangan yang terputus dan menjalani kehidupan pertamanya kalau tidak. Dia merasa seiring berjalannya waktu, kekuatan hidupnya perlahan-lahan terkuras habis. Dia sangat tidak rela mati di tangan biksu ramuan emas. Nak, hentikan, aku bersedia mengajarimu semua yang kumiliki. Aku bahkan bisa memberimu benih tahu yang aku kentalkan dan kemudian serahkan padamu. Aiden akhirnya mengetahui bahwa orang ini berada di puncak kekuatan besar, tipe makhluk yang telah memadatkan benih taunya dan akan menerobos menjadi makhluk abadi sejati. Namun, dia tidak pernah melakukan hal seperti itu dalam memelihara harimau. Aiden menyerang lebih keras. Aku akan melawanmu. Pria parubaya itu meraung frustrasi, dan tiba-tiba, aura yang sangat jahat meledak yang sepertinya merusak seluruh tangan batu giok. Pohon kuno Yuexi menolak aura ini, dan Aiden terkejut. Kenapa dia tidak familiar dengan aroma ini? Di kehidupan sebelumnya, dia berkali-kali bertarung di area terlarang di alam semesta. Inilah nafas dari ruang terbatas. Apakah lengan ini merupakan area terlarang di alam semesta? Atau apakah itu lengan dari seorang tokoh besar yang menerobos wilayah terlarang di alam semesta? Pukulan dari pria parubaya itu diblokir dan diserap oleh pohon kuno Yuexi, membuatnya semakin kuat. Faktanya, singa dari pohon kuno Yuexi membuka mulutnya lebar-lebar, dan akarnya berakar di tubuh pria parubaya, seperti parasit, melewati aura tidak menyenangkan dan meraih semua kekuatan. Pada akhirnya, bahkan benih tahu miliknya pun tidak luput. Ah! Pria parubaya itu berteriak, energinya dengan cepat terkuras, dan dia berubah menjadi manusia, yang sangat menakutkan. Lonceng Dao itu adalah bola cahaya hitam, dengan aliran aura sah yang terus-menerus lahir. Ini adalah Taoisme, para beku melemahkan jiwa yang baru lahir dan jiwa ilahi hingga batasnya. Ketika mereka menjadi satu, jiwa sejati lahir. Ini juga merupakan saat ketika benih Tao selesai dan keabadian sejati ditembus. Tentu saja, ada juga biksu yang kuat dengan kualifikasi terbatas yang tidak dapat menembus keabadian sejati. Mereka mengambil risiko yang sangat besar dan merebut benih Tao orang lain. Mereka juga dapat menembus keabadian sejati, tetapi karena benih Tao tidak cocok dengan diri mereka sendiri, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan maksimalnya. Tapi pohon kuno Yuexi tidak peduli dan langsung menelannya. Di dedaunan, kekuatan bulan menjadi semakin kuat, dan terdapat banyak garis misterius dan tak terduga. Pria parubaya itu juga berubah menjadi tangan yang terputus lagi, tetapi dia tidak lagi memiliki aura jiwa dan binasa sepenuhnya. Faktanya, api sejati Suzaku hanya melenyapkan jiwanya. Tangan yang diamputasi, yaitu tubuh fisiknya, terlalu kuat untuk tidak bisa dihapuskan. Itu juga mengandung aura tak dikenal yang datang dari area terlarang di alam semesta, membuatnya seimbang lebih mustahil untuk menghapusnya selamanya. Dari alam semesta terlarang manakah tangan yang diamputasi ini berasal? Aiden memikirkannya. Tanpa petunjuk apapun, dia berhenti berpikir begitu saja, lalu menyegel tangan yang diamputasi itu, berhati-hati, dan meletakkannya di ring luar angkasa. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kultivasi menyeluruh seperti yang dia miliki di kehidupan sebelumnya, jadi dia ternoda oleh aura tidak menyenangkan yang tidak dapat diselesaikan. Ini adalah senjata pembunuh setingkat bom nuklir. Aiden ketakutan. Setelah tangan yang diamputasi dibuka segelnya dan dibawa keluar, aura tidak menyenangkan akan langsung mencemari seluruh wilayah bintang Changlan dan mengubahnya menjadi negeri bencana. Aiden tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Apakah aku sudah melewati istana Dao tingkat 10? Aiden bermeditasi sejenak, mendapatkan kembali energi aslinya, dan mengerutkan kening. Meski pria parubaya itu telah meninggal, aura tak menyenangkannya masih ada. Anda tidak dapat mendengarkan, Anda tidak dapat melihat, sulit untuk keluar. Setelah Aiden pulih sepenuhnya, dia mengeluarkan tangan terputus yang tersegel itu. Darahnya telah ada selama ribuan tahun dan masih berwarna merah cerah. Mata Aiden bersinar terang dan dia berkata, mungkin, aku bisa mengandalkannya untuk keluar. Aiden telah bersiap sepenuhnya, mengisolasi aura tangan yang terputus dari dirinya, memblokirnya di depan, dan berjalan keluar. Tiba-tiba, pemandangan yang tidak bisa didengar atau dilihat muncul kembali. Bab 1263, Raksasa. Segala macam gumaman kacau, sekelompok legiun mengenakan baju besi hitam, dengan pusaran air hitam di mata mereka, dan mata mereka yang dingin dan menakutkan, seperti boneka, mengikuti aturan tertentu, berjalan di galaksi, cahaya hitam menutupi langit dan matahari. Aiden berjalan melewati area ini, dan aura tak dikenal tiba-tiba menerpa wajahnya. Untungnya, tangan yang terputus itu tidak mengecewakannya. Aura dari area terlarang alam semesta meluap. Selain itu, ia memiliki aura tidak menyenangkan yang dapat menyembunyikannya dari dunia luar. Aiden berjalan dengan aman dan tidak terluka,
membuka matanya untuk menonton, menusuk telinganya untuk mendengarkan, dan ingin memeriksanya. Tiba-tiba, Legion Hitam menoleh, dan salah satu dari mereka menatap Aiden. Dia menyeringai, seolah dia menjadi gila, dan berkata dengan bingung, "Hei, kamu sudah mati." Ledakan, aura yang menakutkan tiba-tiba meletus, mengancam akan melemparkan semuanya ke dalam kekacauan. Tangan yang terputus itu berusaha menahan aura tak menyenangkan itu. Aiden tidak berani meminta bantuan dan mempercepat berjalan keluar dari Istana Dao tingkat 10. Pada saat ini, di Paviliun Taichang, cahaya ilahi ke-10 tiba-tiba menyala, yang lebih kuat dari cahaya ilahi ke-9 sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa setelah 50.000 tahun, lahirlah jenius keempat yang melewati Istana Dao tingkat 10. Pada saat ini, Gu Qianqiu dan yang lainnya memandang Istana Dao tingkat ke-10 dengan tidak percaya. Xing Nianyu benar-benar tercengang, dan kemudian gigi peraknya menggigit lebih keras. Aiden tidak mati di Istana Dao ke-10, dan terlebih lagi, hal itu menarik lebih banyak perhatian, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. HMPH, coba kita lihat. Lin Yi tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, dia hanya akan menjadi semakin enggan, jadi dia memilih untuk pergi. Sebelum pergi, dia akan menerima hadiah dari bekas Istana Dao tingkat ke-8. Aiden diteleportasi. Aiden, selamat. Binianer dengan tulus berbahagia untuk Aiden. Buddha iblis sangat tajam, dan indera spiritualnya merasakan bahwa paman murahannya telah mengalami semacam perubahan radikal dan menjadi lebih kuat dan lebih misterius. Ceka, sungguh aneh. Coba saya lihat, dalam 50.000 tahun terakhir, seperti apa rupa orang keempat yang telah melewati tingkat ke-10 Taoisme? Apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Apakah ada lengan atau kaki yang hilang? Seorang tetua dari Paviliun Taichang mengelilingi Aiden dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Gu Bai dan murid-murid lain dari Taichang Paviliun mendengar bahwa dia keluar dari pengasingan setelah menembus tingkat ke-10 Istana Dao, jadi mereka semua datang untuk melihatnya. Wu yang menjadi pucat karena ketakutan, tidak berani menatap langsung ke arah Aiden, dan bersembunyi. Dia dipenuhi dengan penyesalan saat ini. Jika dia tahu bahwa bakat Aiden sangat luar biasa dan dia sekarang telah menjadi target pelatihan utama Paviliun Taichang, dia tidak akan membantu Xing Nianyu dan menargetkan Aiden di tingkat 5. Istana Dao. Beberapa tetua bertanya tentang situasi Aiden. Bagaimanapun, ada pelajaran dari masa lalu. 3 orang pertama yang melewati Istana Dao tingkat 10 tidak akan berakhir dengan baik. Melihat Aiden baik-baik saja, mereka merasa lega. Setidaknya tidak apa-apa sekarang. Adapun usia tua yang tidak diketahui, menurut kesimpulan mereka, itu adalah manifestasi dari hukum tertentu. Mungkin setelah menerobos ke keabadian sejati, kutukan itu bisa dipatahkan. Mulai sekarang, Anda akan menjadi raksasa Paviliun Taichang kami. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mewarisi posisi Master Paviliun di masa depan, saya harap acara hari ini tidak terlalu dipublikasikan. Kata Gu Qianqiu di depan semua orang. Di antara murid Paviliun Taichang, ada yang terkejut, iri dan cemburu, tetapi tidak satu pun dari mereka yang terkejut. Karena siapapun yang melewati Istana Dao tingkat 10 bisa menjadi raksasa. Namun sayang sekali tidak satu pun dari 3 orang pertama yang melewati Istana Dao tingkat 10 menjadi raksasa. Jika kamu memiliki keinginan yang ingin kamu wujudkan sekarang, aku dapat memenuhi 3 keinginanmu untukmu. Gu Qianqiu memandang Aiden dengan ekspresi yang menyenangkan. Nafas Xiao Yuseng bertambah cepat. Dia telah menunggu saat ini, dan sekarang akhirnya tiba. Aiden menceritakan permintaan Xiao Yuseng. Gu Qianqiu menatap Xiao Yuseng dengan heran. Dia telah mendengar tentang tuan muda yang tidak berguna ini. Wakil Master Paviliun Gu, saya khawatir ini bukan presiden yang baik, bukan? Seseorang langsung menolak. Jika Xiao Yuseng dapat memiliki kekuatan daftar harimau, saya tidak akan keberatan. Itu hanya lelucon. Sumber daya budidaya di Paviliun Taichang sudah terbatas. Jika diberikan kepada pihak luar, pasti akan kehilangan bagiannya. Mudah untuk dikatakan. Xiao Yuseng berhenti bersembunyi dan melepaskan seluruh kekuatannya, meninggalkan semua orang di Paviliun Taichang dengan ekspresi terkejut. Gu Qianqiu juga terkejut, lalu tertawa keras, kupikir hanya ada satu Xiao Yufei di daftar harimau klan Xiao, tapi aku tidak menyangka bahwa jenius sebenarnya adalah kamu. Orang-orang tua dari klan Xiao itu salah. Keinginan kedua Aiden adalah membentuk kembali pedang Six Xiao. Bagaimanapun, ini adalah senjata yang menemaninya dari bumi ke wilayah bintang Changlan membentuk kembali. Keinginan ketiga adalah mencari harta surga dan bumi yang dapat menstabilkan dan memelihara roh Melissa perlu dipelihara sepanjang waktu. Kedua hal ini akan membutuhkan waktu tertentu untuk mengumpulkan bahan yang cukup. Ini akan memakan waktu sekitar 5 hari. Dalam 5 hari ini, Anda bisa mengenal Paviliun Taichang. Gu Qianqiu berkata sambil tersenyum. Dia memerintahkan orang untuk mengambil Aiden untuk terbiasa dengan Taichang Paviliun. Pria besar, silakan lewat sini. Murid ini tampak penuh hormat.
Aiden mengikuti murid ini dan mengetahui tentang Paviliun Taichang. Dia tidak menyangka bahwa setelah melewati tingkat ke-10, dia akan menjadi raksasa wilayah bintang Chang'er terlalu dangkal. Gu Qianqiu dan yang lainnya memanggil pejabat senior Paviliun Taichang dan mengadakan pertemuan besar. Ketika Master Paviliun sedang mundur dan tidak keluar sepanjang tahun, Gu Qianqiu mengelola semua urusan praktis Paviliun Taichang dan menjadi jurumudi dalam arti praktis. Sisi lain, Aiden hampir mengenalnya, jadi dia memanggil kembali murid-murid yang memimpin jalan dan pergi bersembunyi sendirian. Semua buku di dalamnya terbuka untuk para raksasa. Di bawah tatapan iri semua orang, Aiden Lai mengamati lantai 3, yang melambangkan koleksi buku tingkat tertinggi di Paviliun Taichang. Di sini, semua jenis keterampilan dan kekuatan magis tersedia, dan bahkan orang-orang dari 10 suku kuno pun menjadi gila. Aiden langsung melewatkannya dan mencari buku di area yang mencatat sejarah wilayah bintang Changlan. Dia tinggal di sana selama sehari semalam, dan setelah dia selesai memahami buku-buku ini, dia menghela nafas. Dia mengetahui sejarah wilayah bintang Changlan dengan jelas. Bidang bintang ini telah ada selama ratusan juta tahun, namun hanya memiliki sejarah lebih dari 200.000 tahun dari masa perintisan hingga berdirinya 10 suku kuno. Tidak ada informasi tentang Dao Jue Agung, tentang informasi dari Changlan Ziyuan. Dia memiliki naluri yang mengerikan. Sejarah Changlan Abyss sengaja dihapus oleh seseorang sehingga menyebabkan kesenjangan dalam sejarah seluruh wilayah bintang Changlan. Aiden memiliki keraguan besar di dalam hatinya. Karena wilayah bintang Changlan dulunya adalah area terlarang di alam semesta, bagaimana kemudian bisa berkembang menjadi keadaan di mana kekuatan besar berkembang pesat? Anda harus tahu bahwa aura tidak menyenangkan di wilayah terlarang alam semesta adalah salah satu aura paling menakutkan di dunia budidaya. Aura tersebut dapat merusak langit berbintang dan mengubah planet menjadi tanah bencana. Bab 1264. Namun Aiden diberi banyak informasi tentang asal-muasal lembah pemakaman dewa. Planet pemakaman dewa tempat lembah pemakaman dewa berada adalah sebuah planet di reruntuhan kuno. Ini adalah makam besar tempat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan. Langit planet pemakaman dewa dipenuhi dengan batu nisan yang menjulang tinggi. Hingga suatu saat, jenazah purba pertama keluar dari lembah pemakaman dewa untuk menjalani kehidupan kedua, namun yang berbeda dengan jenazah purba selanjutnya adalah jenazah purba tersebut membawa kenangan akan kehidupan sebelumnya. Ini hanya merongrong hukum besi alam semesta. Kehidupan apapun yang lahir dari benda mati menjalani kehidupan kedua dan telah lama terputus dari kehidupan sebelumnya. Ia akan kembali menjadi debu dan kembali menjadi debu. Sekalipun ia memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, ia akan terputus oleh suatu kekuatan dalam gelap. Zombie. Aiden langsung bereaksi. Semua ini bertepatan dengan zombie. Mayat kuno pertama yang terbangun tidak menjalani kehidupan kedua, tetapi melanjutkan kehidupan pertama. Bentuk kehidupannya bermutasi dan menjadi zombie. Hanya saja zombie ini benar-benar menghilang di Changlan Star Territory. Bintang pemakaman dewa diduga milik tempat sebelum 10 suku kuno. Sepertinya aku harus pergi ke lembah pemakaman dewa lagi di masa depan. Aiden berbisik. Saat ini, Gu Qianqiu memanggil Aiden. Ada apa? Bagaimana kamu bisa mengenalku selama ini? Gu Qianqiu bertanya sambil tersenyum. Aiden berpikir sejenak dan berkata, saya punya dua pertanyaan. Saya ingin tahu apakah saya harus menanyakannya. Gu Qianqiu mengangguk, menunjukkan bahwa dia boleh bertanya. Tanpa diduga, pertanyaan di halaman pertama mengejutkan Gu Qianqiu dan hampir membuatnya marah. Apakah kamu tahu jurang Changlan? Wajah Gu Qianqiu menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia menatap Aiden, ekspresinya berubah berkali-kali. Bagaimana kamu tahu tentang jurang Changlan? Melihat ekspresi Gu Qianqiu, Aiden tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Dia membuat alasan secara acak dan berkata, saya melihat deskripsi Changlan Abyss di buku yang mencatat sejarah wilayah bintang Changlan. Sangat menarik, buram, dan sepertinya itu adalah sapuan kuas yang disengaja. Gu Qianqiu sakit kepala dan menghela nafas, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu tanyakan. Kamu terlalu lemah sekarang. Jika kamu bersentuhan dengan level yang tidak seharusnya kamu sentuh, itu hanya akan menyebabkan kematian. Namun, ada beberapa hal yang bisa kuberitahukan padamu. Dari cerita Gu Qianqiu, Aiden mengetahui beberapa legenda sporadis tentang Changlan Abyss. Dahulu kala, sebuah lubang hitam yang terletak di tengah wilayah bintang Changlan menelan segalanya. Di dalam lubang hitam terdapat dunia yang menakutkan. Aiden sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya Aiden mendengar tentang ruang terbatas di alam semesta yang ada di dalam lubang hitam. Orang-orang zaman ini, secara kebetulan, menemukan reruntuhan Changlan Abyss dalam turbulensi ruang dan waktu, dan menemukan kabar mengejutkan dari dalam. Wilayah bintang Changlan saat ini dulunya adalah tempat penimbunan mayat yang sangat besar, tempat semua orang mati berada. Namun tidak diketahui bagaimana perubahannya dari tempat penggembalaan mayat menjadi seperti ini. Gu Qianqiu juga hanya tahu sedikit tentang hal itu, yang membuat Aiden kecewa. Pertanyaan kedua adalah tentang teratai suci 9 daun. Gu Qianqiu terkejut lagi, dengan tatapan yang tidak bisa dimengerti di matanya. Di luar dugaan, raksasa baru ini ternyata mengetahui banyak hal yang tidak diketahui oleh negara adidaya. Masalah ini lebih sederhana dari Changlan Abyss.
Benda suci ini dikatakan sebagai daging dan tulang putih orang hidup dan mati. Benda ini dapat memungkinkan orang mati untuk hidup di kehidupan kedua. Bahkan Kaisar Abadi yang legendaris telah mencarinya sepanjang hidupnya, tetapi tidak pernah menemukannya. Gu Qianqiu berkata dengan penuh emosi, catatan paling awal dari teratai suci 9 daun ini adalah ia muncul di wilayah bintang Beidou, tetapi setelah muncul sebentar, ia menghilang jauh ke langit berbintang dan menghilang. Namun, dikatakan bahwa beberapa para biksu yang kuat berspekulasi bahwa teratai suci 9 daun mungkin telah menghilang. Ia tidak akan muncul di dunia ini selama 1 juta tahun. 1 juta tahun, ini adalah angka yang menyedihkan. Umur seorang kaisar abadi tidak lebih dari ini. Bahkan tanpa teratai suci 9 daun, aku akan tetap pergi ke Qiongbi dan jatuh ke dunia bawah, dan aku masih harus menemukan cara untuk menyelamatkan Qianyu. Aidan bersumpah dalam hatinya. Namun Gu Qianqiu memberi kabar lain. Teratai suci 9 daun tidak akan muncul selama 1 juta tahun, tetapi ada obat mujarab yang menantang surga yang dimurnikan dari teratai-teratai suci 9 daun, ramuan reinkarnasi. Namun resep ramuan yang menantang surga ini telah hilang, dan ramuan reinkarnasi tidak diketahui di mana ia tertinggal. Kedua masalah ini membuat Aidan merasa masa depannya suram. Gu Qianqiu juga mendesak Aidan untuk mengucapkan beberapa patah kata dan pergi. Aidan berencana pergi ke Xiao Yuseng. Bagaimanapun, orang ini berjanji bahwa selama dia mendapat kesempatan berlatih di Pavilion Taichang selama 2 tahun, dia akan bertukar informasi berharga dengan Aidan secara setara. Namun, terjadi sesuatu yang membuat wajah Aidan muram. Sebagai keponakannya, Aidan masih merawat Buddha dan iblis dengan baik. Dia berbicara dengan Gu Qiuqiu dan mengizinkannya memasuki Tibet untuk mempelajari keterampilan tersebut, tetapi dia tidak diizinkan memasuki tingkat ketiga. Buddha dan iblis tidak kalah dengan murid-murid yang disukai oleh Qitian. Mereka memiliki bakat yang luar biasa. Ketika mereka menelusuri buku-buku kungfu di perpustakaan, mereka mengintegrasikannya ke dalam kungfu Buddha mereka sendiri, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Namun, dia dimarahi oleh murid Pavilion Taichang dalam bahasa Tibet, dan tidak diizinkan memasuki Pavilion Changshuge. Dia juga diejek dengan segala cara dan bahkan memukuli orang. Sang Buddha dan iblis tidak dapat menahan amarah ini dan memukuli orang yang melakukan ejekan tersebut. Murid Pavilion Taichang di Tibet juga mengamuk dalam sekejap, memukuli Buddha dan iblis. Dengan kekuatan Buddha dan iblis, dia secara alami menghajar murid-murid Pavilion Taichang ini. Akibatnya, para tetua di Tibet maju dan secara paksa menekan Buddha dan iblis tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Ketika dia kembali, luka di tubuh Buddha dan iblis memiliki kekuatan magis yang mencegah penyembuhannya, dan wajahnya sepucat kertas. Siapa yang melakukannya? Hati Aidan segera menyulut kemarahan yang tidak diketahui. Kapan seseorang seperti dia, Halsen Immortal Lord, diintimidasi seperti ini? Bahkan dalam kehidupan ini, seseorang tidak bisa kehilangan gengsinya. Masalah ini bukan urusanmu. Fu Men melirik Aidan, ekspresinya masih acuh tak acuh, tapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Jelas, dia berencana menunggu sampai tingkat kultivasinya meningkat di masa depan untuk mendapatkan kembali tempatnya secara langsung. Aidan tahu bahwa menanyakan pertanyaan kepada Buddha dan iblis tidak akan membuahkan hasil, jadi dia meminta seorang murid di tempat kejadian untuk bertanya. Identitas Master Aidan ada di sini. Pria ini penuh hormat dan dapat menceritakan keseluruhan cerita dengan jelas. Aidan semakin marah, tidak ada alasan untuk ini. Sebagian besar murid yang mengambil tindakan di Tibet adalah murid batin. Mereka memegang posisi tinggi di Pavilion Taichang dan memandang orang melalui lubang hidung mereka. Terlebih lagi, merekalah yang bergerak lebih dulu, namun skill mereka tidak sebaik yang lain. Pada akhirnya, sesepuh tersebut langsung melukai Buddha dan iblis. Jarang ada orang tua yang tidak tahu malu seperti itu. Apa yang disembunyikan, itu bukan sesuatu yang bisa dimasuki kucing dan anjing. Aidan membaca perkataan murid yang diisukan sebagai orang pertama yang memprovokasi dia, dan mencibir, saya ingin melihat siapa kucing dan anjing itu. Pada saat itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menuju Tibet dengan amukan guntur. Sudah kubilang, kamu tidak perlu mengambil tindakan dalam masalah ini. Buddha dan iblis mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Sejak kakak laki-laki menyeretmu ke dalam perawatanku, jika aku bahkan tidak bisa mengatakan ini, kakak laki-laki macam apa aku ini? Aidan berkata dengan dingin. Bab 1265, Dukungan. Meskipun Qitian adalah kakak laki-lakinya yang murahan, Aidan harus duduk santai dan menonton saat dia datang untuk menyelamatkan ketika dia dikepung oleh negara adidaya keluarga kerajaan di planet Xuanji dan bahkan bertarung dengan para biksu kuat di planet Xuanji. Mengabaikan. Selama seseorang memberinya setetes air, Aidan akan memberinya sepotong lautan. Melihat Aidan yang marah dan marah, hati Buddha dan iblis bergetar tak dapat dijelaskan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Raksasa. Itu raksasa. Apa yang akan dia lakukan? Raksasa itu sangat marah hingga sepertinya dia sedang mencari masalah. Identitas raksasa itu terlalu kuat. Pada titik tertentu, dia bisa sejajar dengan pejabat senior Pavilion Taichang. Setiap orang yang melihat Aidan mengangguk dan mulai berbicara tanpa henti. Mereka merasakan sesuatu yang besar akan terjadi.
Dengan kecepatan kilat, kami tiba di Tibet. Mata Aiden bersinar dengan kilat dingin, orangnya mengancam, dan terlihat jelas bahwa orang yang datang itu tidak baik. Aku tidak tahu, ada apa aku menyembunyikanmu? Seorang murid yang bertugas mengelola Tibet segera berlari dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Panggil Wu Minghui. Aiden berkata dengan dingin. Pria ini sangat ketakutan hingga dia gemetar. Semua orang tahu bahwa Wu Minghui adalah tetua yang mengelola Tibet. Setiap orang harus dengan hormat memanggilnya sebagai Penatua Wu. Tetapi Aiden memanggilnya dengan nama depannya setelah melihat Buddha yang terluka dan setan mengikuti di belakangnya. Jelas dia datang ke sini untuk membangun otoritasnya. Ketika dia hendak mengirim pesan, tekanan dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir datang dari belakang. Kekuatan yang luar biasa membuat semua murid di sini gemetar. Saya pikir saya ini siapa, datang ke sini dengan momentum besar dan berencana membongkar tempat persembunyian ini. Ternyata orang besar itu. Saya ingin tahu di mana saya menyinggung orang besar itu. Wu Minghui muncul. Dan meskipun dia berbicara dengan sopan, nadanya dingin, dengan sedikit rasa jijik. Di belakangnya, ada murid dalam pavilion Taichang yang dipukuli dengan kejam oleh Buddha dan iblis. Orang tua, singkirkan wajah menjijikkanmu. Aiden mencibir. Dimarahi di depan banyak orang, Wu Minghui merasa dia tidak bisa menahan rasa malunya, dan wajahnya langsung pucat pasi. Jadi ini raksasa baru. Saya akhirnya melihat kemampuan Anda. Wu Minghui mengejek. Saya bisa bertemu dengan seorang tetua seperti Anda, yang juga mengejutkan saya. Ada orang seperti Anda di pavilion Taichang. Aiden tersenyum dingin. Ledakan, semua orang yang hadir tampak terkejut dan gempar. Kata-kata Aiden mengisyaratkan bahwa ada yang salah dengan pavilion Taichang. Bagaimana perasaannya jika mengucapkan kata-kata pemberontak seperti itu? Wu Minghui menjadi sangat marah, dan kekuatan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir benar-benar meledak, seperti gunung besar yang menekan dengan kuat. Aiden tetap tidak bergerak. Lapisan cahaya ilahi mekar dari tubuhnya, tidak terpengaruh oleh apapun, dan kemudian dia melambaikan tangannya yang besar untuk melindungi Buddha dan iblis. Melihat Aiden menahan tekanannya, Wu Minghui awalnya terkejut, dan kemudian wajahnya menjadi lebih gelap. Wu yang adalah teman baiknya, tetapi karena Aiden, dia dicopot dari jabatan penatua. Tentu saja, dia tidak menyukai Aiden, jadi dia melukai Buddha dan iblis belum lama ini. Melihat Aiden dapat menahan tekanannya, niat membunuh muncul di dalam hatinya. Apapun yang terjadi hari ini, ramuan emas Aiden harus dihancurkan agar tidak ada ancaman baginya. Setelah itu, saya secara acak menemukan alasan untuk pamit. Bagaimanapun, dia adalah anggota Bai Gelao, salah satu dari 6 eksekutif puncak pavilion Taichang. Dengan kemampuannya, tidak akan ada masalah dalam menekan masalah ini. Ini adalah raksasa baru. Hari ini saya akan mengajari Anda bagaimana menjadi raksasa yang berkualitas. Wu Minghui berkata dengan dingin. Niat membunuh sangat besar, kekuatan magis telah terkondensasi, dan kekuatan yang kuat telah meledak. Dengan pukulan yang berani, dia menyerang Aiden. Tekanan agung itu mengembun menjadi satu titik dan sebanding dengan 1 juta kilogram gunung besi. Ledakan, Aiden menggunakan Heavenly Weapon Jue, dan sepotong rumput di pinggir jalan tiba-tiba muncul dari tanah dan berubah menjadi pedang peri paling tajam, menebas energi pedang yang tak tertandingi dan membelah ruang. Sepotong rumput bisa membunuh segalanya. Serangan yang diringkas menjadi satu titik dipatahkan seketika dan dengan cepat runtuh. Wu Minghui sangat terkejut, dia tertimpa rumput, telapak tangannya berlumuran darah, dan wajahnya menjadi semakin muram. Jika tumit ini digerakkan lebih jauh, tangannya akan terpotong. Tanpa diduga, seorang kultivator ramuan emas dapat mengancam keberadaannya sebagai penguasa surgawi jiwa yang baru lahir tingkat menengah. Ini adalah eksistensi yang kekuatan tempurnya berada di antara para naga. Wu Minghui melihat penampilannya dan terkejut. Mengambil langkah yang mantap dan kuat, Aiden mengangkat tinjunya dan menyiapkan busurnya. Kekuatan tinju yang menakutkan meningkat, ruang menderu, dan angin serta guntur tiba-tiba muncul, membuat telinga orang berdenging. Seni senjata surgawi diaktifkan, dan tumbuh-tumbuhan serta kerikil di sekitarnya menjadi senjata paling mematikan, meletus dengan aura yang ganas. Awasi saja, pamanku telah menopang pinggang ini untukmu. Aiden berkata kepada Buddha dan iblis di belakangnya. Tinjunya seperti guntur, mengguncang gunung dan sungai, dan seperti banjir, merobohkan tanggul dalam sekejap dan meletus dengan dahsyat. Aiden dan Wu Minghui langsung berkelahi. Ruangan itu dipenuhi aura tirani. Dengan ledakan cahaya ilahi, semua pohon kuno di dekatnya meledak. Permukaan danau buatan beriak dan kemudian menguap seketika. Bahkan beberapa formasi terkena dampak parah dan hancur pada saat aktivasi. Semua murid pavilion Taichang yang hadir terkejut dan mundur dengan cepat ketika mereka merasakan akibat yang mengerikan dari pertempuran tersebut. Mereka hanya tahu bahwa Aiden adalah orang keempat yang melewati Istana Dao tingkat ke-10 dalam 50.000 tahun terakhir, dan bahwa dia adalah raksasa yang dikanonisasi. Mereka tahu bahwa kualifikasi Aiden luar biasa, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat Aiden mengambil tindakan. Mereka tidak menyangka kekuatan tempurnya begitu menakutkan. Faktanya,
Sejak Aiden mengambil kendali hukum guntur dan menjadi biksu bayi palsu, dia terkadang mampu melepaskan aura Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir, dan kekuatan tempurnya meningkat ke tingkat yang berlebihan bahwa dia betapa kuatnya. Mungkin ketika dia menerobos Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dan menempati peringkat di peringkat naga, peringkatnya akan langsung melonjak ke puncak. Wu Minghui ini mengembangkan kekuatan magis logam. Setelah digunakan, tubuhnya ditutupi dengan cahaya kemasan, seolah-olah dia telah dilapisi dengan lapisan emas. Sementara kekuatan pertahanannya meroket, dia menjadi setajam pedang dengan ketajaman yang mencengangkan. Namun, hukum Aiden penuh dengan pecahan, membentuk pertahanan terkuat, dan sebagian besar serangannya dinetralkan. Meski begitu, Wu Minghui telah tenggelam dalam kekuatan magis logam hampir sepanjang hidupnya, dan pemahamannya tentang aspek ini cukup matang. Dia sangat ahli dalam penggunaan dan kombinasi kekuatan magis dan dapat dengan mudah mengambilnya di ujung jarinya. Bang! Pada langkah ke-10, Aiden menggunakan teknik senjata surgawi untuk mengontrol senjata dan mempengaruhi ritme serangan Wu Minghui, menembus pertahanan dan menusuk lawan dengan keras. Tinju Wu Minghui juga melanggar beberapa bagian hukum. Ini hanya mungkin terjadi ketika penggunaan kekuatan mencapai titik kendali halus. Melihat ini, Wu Minghui juga terkejut. Karena tubuh Aiden sangat menakutkan, setiap bagian telah dibuat dengan sempurna, tanpa cacat apapun. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia ini? Wu Minghui merasa ngeri. Bersambung.